Perjalanan dinas seorang Faisal yang notabene ayah dari satu orang anak telah membawa petaka besar dalam rumah tangganya. Baru sehari dia meninggalkan rumah anak tunggalnya. Tiba-tiba jatuh sakit. Mila sebagai istri dari Faisal meminta pada sang suami agar bisa kembali pulang demi kesembuhan putri mereka yang bernama Syifa. Namun bukan kedatangan sang suami yang dia dapatkan, melainkan sebuah kabar yang begitu mengejutkan. Adelia Sujono, sepupu dari suami sendiri, telah mengabari Mila via WhatsApp agar tidak mengganggu Faisal lagi. Sebab Faisal yang diakui Adelia sebagai suaminya tersebut sedang sibuk bersama istri barunya, yang tak lain adalah dirinya sendiri. Mila marah tak menduga bahwa sepupu suaminya ternyata adalah istri kedua yang disembunyikan oleh Faisal. Mila pun langsung menghubungi kedua mertuanya, akan tetapi sang mertua malah berpihak kepada Faisal dan Adelia. Kesabaran Mila habis, perempuan tegar itu pun bertindak tanpa maaf. Mila langsung membakar ijazah dan seluruh pakaian milik suaminya. Dia memutuskan untuk menggugat cerai Faisal lalu melaporkan suaminya sebagai tindakan keji suami dan selingkuhannya itu ke kantor polisi. Apakah Mila akan mendapatkan kebahagiaan setelah bercerai dengan suaminya? Yuk simak baik-baik cerita novel ini dengan karya Meisya Jasman. Sekarang kita memasuki bab 30 dengan tema marahnya Mama. Kami semua berkumpul pagi-pagi sekali di ruang makan. Hidangan sudah siap sedia oleh tangan bidilah yang cekatan. Aku dan Cynthia ikut menemani beliau memasak sejak subuh buta. Sengaja kami awal sekali bangun serta bersiap-siap sebab pukul 09.45 pagi pesawat kami sudah take off, sementara pukul 07.30 ada waktu minimal untuk check-in di bandara. Sekarang masih pukul 05.15 dan siap buat mengisi perut sebelum naik taksi ke bandara. Suasana di ruang makan masih agak tegang antara aku dan Mama pastinya. Sejak kejadian tadi malam aku belum juga teguran dengan beliau. Beliau yang lebih dulu cuek sekaligus mendiamiku. Aku pun belum mau juga mengajaknya berbicara. Bukan apa-apa, aku masih agak jengkel. Sebab kurasa bukanlah sebuah salah besar yang kuperbuat tadi malam. Aku masih agak keberatan dengan sikap Mama yang memarahiku hanya karena hal yang kuanggap sepele. Mama, gimana makanannya? Enak kan? Tanya Mas Sofyan pada Mama. Pria itu menatap hangat ke arah Mama yang duduk di sebelahku. Ya meskipun duduk sebelahan, kami belum juga tegur sapa sejak sama-sama bangun. Enak, sahut Mama pelan. Dikit sekali makannya, Mah. Ayo tambah lagi, Mas Sofyan menawarkan. Dia bangkit dan hendak mengautkan nasi hangat di tengah meja. Akan tetapi Mama malah menolak. Tidak usah, sudah cukup. Mama memberi kode dengan telapak tangannya. Mendengar itu aku hanya bisa menghelakan nafas berat. Ma, makan yang cukup. Perjalanan kita lumayan jauh, kataku. Aku sudah tak betah lagi buat bungkam pada beliau. Lebih saat melihatnya hanya mengambil setengah centong nasi dan sedikit cah brokoli. Ayam goreng bahkan tak dia ambil. Padahal kami sudah capek-capek menyiapkannya. Mama diam tak menyahut. Beliau hanya membalik sendok dan garpunya di tengah piring yang sudah kosong. Dia lalu bangkit seraya membawa piring itu. Biar aku saja, ucapku seraya ikut bangkit dan mengambil alih piring kotor tersebut. Saat itu juga Mama lalu menatapku. Tatapan yang tak biasa, seperti menyiratkan rasa kecewa. Mama masih marah? Tanyaku serius. Mama diam. Dia kembali duduk, mukanya sudah terlihat tak nyaman. Suasana pun semakin tegang saja. Tak ada yang berani lagi bersuara pun adikku yang super cerewet. Beranjak diriku menuju wastafel cuci piring. Meletakkan piring tersebut di dalam baknya. Kemudian berjalan kembali menuju kursi. Aku duduk di tengah-tengah antara Mama dan Cynthia. Sementara di depanku ada Mas Sofyan dan dua bocah balita yang sejak tadi rebutan minta dipangku. Dengan melapangkan dada dan merendahkan ego, aku pun akhirnya meraih tangan Mama lembut. Mama, aku minta maaf, ucapku lirih. Mama yang telah rapi dalam busana muslimah yang sepadu warnanya tersebut lalu menoleh. Wanita berjilbab biru laut dengan gamis senada itu datar wajahnya. Kamu merasa salah? Tanya Mama. Aku mengangguk kecil. Iya, aku salah. Sikapku tadi malam sudah keterlaluan. Syukurlah kamu menyadari itu, Mila. Jangan pernah diulangi lagi. Anakmu bukan teman curhat yang sudah harus kamu bebani dengan cerita-cerita penuh kebencian. Memang itu adalah fakta yang nyata. Namun, bukan saatnya untuk mengungkapkan kepada anak sekecil itu. Kamu paham kan? Mama berkata lirih.
menatapku dengan dua bola mata tua yang kini terlihat agak berkaca. Aku minta maaf Mama. Ku cium tangan Mama dan kupeluk erat tubuh beliau. Aku salah ucap, ku lagi lirih. Iya Mama, sudah maafkan. Jangan lakukan lagi ya Mil. Kasihan anakmu, bisik Mama kemudian. Aku langsung melepaskan pelukan. Menatap siswa yang cantik dalam balutan setelan baju lengan panjang berwarna putih dengan gambar hati merah muda di tengah-tengahnya dan celana jeans panjang dengan rumbai putih di bagian bawah. Gadis kecil itu anteng duduk di sebelah Mas Sofyan yang tengah memangku Nadira. Syifa balik menatapku dengan kerjap mata yang indah. Bunda, ayo kita berangkat. Aku udah gak sabar mau naik pesawat, ungkapnya polos. Bocah cilik yang hari ini minta dipakaikan jilbab kaos berwarna merah muda itu membuat hatiku serasa sejuk seketika. Iya sayang. Akan berangkat sebentar lagi. Kita naik pesawat ya, sahutku. Syifa mengangguk-angguk. Bocah yang sudah mengenakan sepatu berwarna putih dilengkapi dengan lampu kerlap-kerlip di bagian solnya itu pun langsung turun dari kursi. Menarik-narik tangan Mas Sofyan yang terlihat berbulu. Ayo Om Yan, kita pergi sekarang. Sebentar Syifa. Om habiskan dulu cah brokoli bikinan bundamu dulu. Enak sekali ini rasanya. Mas Sofyan memuji. Melempar pandang ke arahku sambil tersenyum. Aku yang menatap mata bening miliknya itu pun langsung menunduk. Mas Sofyan apa-apaan dia menatapku begitu. Membuat pipiku rasanya panas saja. Aku sekeluarga bertemu dengan Bu Tiffany beserta anak-anak dan beberapa asistennya di pintu keberangkatan. Di sana perempuan berhijab pasmina sifon hitam dengan kacamata besar itu begitu sangat ramah menyambutku. Pelukan hangat dan cipika-cipiki dia sertakan. Aku merasa sangat tersanjung diperlakukan begitu oleh beliau. Kami pun berangkat menaiki pesawat. Aku harus ikhlas saat berpisah dengan Mas Sofyan yang naik kelas ekonomi. Sedang aku bersama rombongan Bu Tiffany di kelas bisnis. Awalnya aku agak kikuk menghadapi satu orang lagi anak Bu Tiffany, yaitu Dinda yang hanya beda usia setahun dengan kakaknya Rasya. Penampilannya sangat elegan dan feminis. Kupikir dia sombong tetapi ternyata tidak. Semua anak Bu Tiffany begitu ramah kepada kami. Aku juga aslinya berkenalan dengan sepupu mereka yang tak lain adalah pemilik akun yang memviralkan video penyerangan atas Adelia. Namanya Vera, orangnya cantik dan baik. Memakai jilbab seperti Bu Tiffany. Selain ada Rasya, Dinda, dan Vera, ada juga seorang asisten setia Bu Tiffany yang menemani. Namanya Arika, seorang gadis keturunan Manado yang memiliki kulit putih dan mata sipit. Dia juga ramah. Tak satupun orang yang berada di dekat kami ini sombong ataupun angkuh. Meski mereka berasal dari kalangan yang sangat berada. Turun dari pesawat, kami langsung berjalan untuk mengambil bagasi. Setelah itu kami semua berjalan menuju pintu keluar. Aku kaget luar biasa saat melihat gerombolan wartawan yang membawa kamera maupun mikrofon sudah menanti di depan sana. Bu, ada apa? Tanyaku kepada Bu Tiffany yang berjalan beriringan denganku. Bu Tiffany pun sama kagetnya. Kami lalu saling berpandangan dengan ekspresi penuh heran. Pasti wartawan lagi. Astaga. Desa Bu Tiffany gelisah. Sementara itu aku segera menoleh ke belakang. Ada Mas Sofyan yang sedang menggendong sosok Nadira di sana. Pria itu juga tengah memanggul satu ransel hitam berisi pakaian bawaannya. Aku jadi cemas. Takut dengan pertanyaan aneh yang bakal dilontarkan para wartawan. Bu Tiffany. Bu Carmila. Sedikit dong Bu. Panggil seorang wartawan perempuan dengan suara yang keras. Kami bahkan baru saja keluar dari pintu. Mereka sudah berjubel ingin menyusul. Untung ada satpam yang menahan agar mereka tak terlalu maju ke arah kami. Bu Carmila ke Jakarta mau jadi narasumber kan? Yang cowok itu siapa Bu? Teman dekatnya ya? Seorang lagi wartawan pria berteriak lantang, membuat nyaliku semakin menciut saja. Bu Tiffany, gimana perasaannya Bu setelah mengajukan gugatan cerai? Apakah Ibu berpikir akan segera menikah lagi? Pertanyaan wartawan semakin dibuat saja, membuat langkah kami sedikit melambat. Rasanya aku sangat tak siap untuk sekedar menemui mereka dan menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan destruktif tersebut. Jarak antara rombongan kami dengan para wartawan yang memenuhi rel pembatas pun kian dekat. Aku semakin saling pandang saja dengan Mama, Cynthia, Bu Tiffany, dan anak-anaknya. Kami sama-sama dilanda cemas yang luar biasa pastinya. Merasa mulai tak aman sejak di awal sebab pertanyaan yang pertama kali didengar sudah berbau tudingan. Bu Carmila, tolong jelaskan sedikit saja,
Apakah benar Bu Karmila sudah lama dekat dengan laki-laki yang ibu bawa ke Jakarta ini? Ketahuan perempuan yang pertama kali berteriak meringsek maju saat kami sudah melewati rel pembatas menuju jalanan aspal. Mereka terus mengepung dan tak memberikan sedikit pun ruang untuk kabur. Saya yang bak maksudnya Mas Sofyan kepada wartawan perempuan berambut ikal sebahu dengan kemeja flanel warna kotak-kotak dan jeans belel tersebut. Ya Mas, yang saya maksud. Apa benar sudah memiliki hubungan spesial dengan Bu Karmila sejak lama? Apakah perselingkuhan suami Bu Karmila juga dikarenakan kalian sudah berselingkuh lebih dulu? Wartawan itu ngotot, kami ini sebenarnya bukan siapa-siapa. Tak penting juga informasi mengenai kehidupan kami, namun mengapa mereka terus memburu dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tak masuk akal begini? Hanya karena viral. Astaga, saya memang sudah kenal lama dengan Karmila. Saya dosennya. Seperti yang media-media lain beritakan. Kenapa kalian belum puas juga? Tanya Mas Sofyan ketus. Tapi yang jadi pertanyaannya, apakah benar Mas punya hubungan dengan Bu Karmila? Tentu saja kami punya hubungan teman. Itu hubungan kami. Ada rencana untuk menjadi teman hidup Mas? Pertanyaan semakin ngawur. Membuat kepalaku tambah berdenyut saja. Sementara wartawan masih fokus kepada kami. Kilas aku melihat rombongan Bu Tiffany mulai beringsut menjauh. Namun ada yang menyadari. Sekitar 3 wartawan pria yang mengantri bertanya di belakang si wanita yang sedang mewawancaraiku ini langsung mengejar Bu Tiffany. 2 anak. 1 keponakan dan 1 lagi asistennya. Kacau. Wartawan betul-betul tak menghargai privasi kami. Ya, rencana itu ada. Saya memang suka pada Karmila sejak dia masih menjadi mahasiswi saya dulu. Namun perasaan itu saya kubur dalam-dalam dan dia tidak pernah tahu sebelumnya. Kalian ingin bertanya tentang motif saya menolong Karmila, apa jawabannya? Motif asmara. Kalian puas? Mas Sofyan yang dari tadi telah menyerahkan Nadira kepada Cynthia untuk digendong itu berucap dengan lugas, nadanya ketus sekaligus sinis. Aku terhenyak cukup syok dengan apa yang dikatakan Mas Sofyan. Bagaimana ini? Berita pasti akan semakin liar beredar di luar sana. Cerita hari ini bersambung dulu ya para sahabat Bunda. Kita lanjut di cerita selanjutnya bab 31. Untuk bocoran tema kalian bisa cek di short saya di channel ini. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Terima kasih.